warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih nih Bapak Ibu sudah hadir dalam menghadiri kegiatan aksi nyata ya. Yang pertama-tama mari kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang bahwasanya kita telah diberikan beribu-ribu nikmat ya, salah satunya adalah nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan berbagai aksi nyata budaya positif ya untuk CGP Angkatan 10, serta salawat dan salam mari kita curahkan ke junjungan Nabi besar kita Muhammad serta sahabatnya, umatnya, kita semua hingga akhir zaman. Nah, untuk sebelumnya yang terhormat ya, ini Bapak Kepala Sekolah sudah hadir, alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak Ibu luar biasa ya, sudah menghadiri kegiatan berbagai aksi nyata ini. Untuk materinya atau modulnya yaitu 1.4 budaya positif. Dan memang untuk budaya positif ini sebenarnya sangat penting Bapak Ibu ya, karena di sini nanti yang akan mempresentasikan yaitu dari Ibu Indri ya, saya dengan Pak Miki nanti ya. Karena memang ini untuk penugasannya durasinya berapa menit? 1 jam ini ya, mata serap ini. Jadi paling diedit tambah lah. Yang jelas untuk durasinya 1 jam. Mudah-mudahan untuk pertemuan hari ini nanti bisa bermanfaat bagi kita semua. Karena di sini termasuknya mesti belajar ya, perlu diskusi, perlu ada masukan-masukan nanti ketika menyampaikan materi. Baik, langsung aja untuk membuka kegiatan berbagi aksi nyata ini. Nanti persilakan untuk Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan atau pembukaan yang membuka kegiatan hari ini. Untuk waktu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ya, kita bersyukur hari ini bisa bertemu. Ini hal yang luar biasa yang harus kita bersyukuri, sehingga hari ini kita bisa melaksanakan agenda kegiatan kita ini. Tapi sebelum saya paparan, saya sangat bergembira sekali, terutama yang terhormat Kepala SMP Pak Pangarangan sudah hadir di tengah-tengah kita. Ya, yang terhormat juga Kepala SMP masih 4 juga di Cilonggrang ya, sudah hadir di sini. Ini luar biasa ya, saya tidak bercanda, saya jujur, saya bangga ya, karena mereka masih menganggap bahwa kita bagian dari keluarga mereka ya. Dan juga yang lebih membanggakan saya, di depan kita calon guru penggerak ya. Di orang lain sekolah ini paling besar ada 2, di kita 3. Ini luar biasa, dan ini patut kita apresiasi juga. Kita ikuti langkah-langkah mereka.
Jangan berpikiran negatif tinggi. Kita harus positif tinggi. Ya. Bagaimana kita berpositif tinggi? Alhamdulillah teman kita jadi guru penggerak, mudah-mudahan ilmunya nampak, membawa dampak yang positif terhadap kita. Ya, jangan sampai ada bahasa ya tuh kalau paling guru penggerak. Kita harus positif melihat ini. Dan juga ini juga teman-teman guru di sini ya bisa seperti yang di depan ini. Ya tidak harus kata-kata ABCD. Kita tetap harus dorong, kita berikan motivasi kepada mereka supaya mereka lebih semangat lagi dan menyelesaikan seorang penggerak ini. Kalau guru penggerak ini walaupun waktunya sampai 6 bulan, ini kan sangat lama. Tadi aja ada keluhan, aduh saya yang ianya itu pulang diturutan lah kepala sekolah nama. Tapi alhamdulillah dibantu terus ya teman-teman. Nanti kedepannya nanti mungkin Ibu Mega bisa ya di sini jadi guru penggerak, terus Bu Dwi, Bu Ida, Bu Dia, atau Pak Deddy. Oh iya, terima kasih Pak Deddy. Sudah langkah, sudah lebih maju lagi, dia sudah tersertifikasi, artinya ya dia sudah dapat kepercayaan, dapat tambahan dari pemerintah. Ini yang luar biasa. Nah, untuk menggapai itu kan tidak mudah. Tapi saya pesan Pak Miki, Pak Iwan, dan Pak Bu Indri juga jangan segan-segan berkonsultasi dengan seniornya, dengan Pak Denny, dengan Pak Ila. Ya, jangan pernah segan-segan. Kita bolehlah kita keseharian adalah teman, boleh, itu wajib. Tapi ketika kita di saat kita tugas, mereka itu lebih baik, lebih dari kita. Kita harus bedakan pertemanan yang dengan tugas. Dan saya kalau lagi teman, ya teman aja sih sampai ada yang pakai juga. Bisa aja saya beritahu, ini perhatikan ya. Tapi ketika saya tidak sama-sama bertugas, maaf. Tidak bisa juga saya lempeng, kasih bengkok, gitu. Ini juga harus dipahami oleh teman-teman. Yang berikutnya juga berikan motivasi ke teman-teman ini. Tadi saya katakan berikan motivasi, ya, berikan kita sumbangsi sama mereka. Bagaimana bentuk sumbangsinya? Ya beri duit, mau mungkin orang butuh duit. Atau ketika seperti ini nih, yuk kita mau diseminasi, ya bagaimana caranya? Ya kita berikanlah. Ya. Yang berikutnya juga saya pesan kepada yang sudah senior, Pak Ila maupun Pak ini, ya, saya yakin mereka suatu saat akan ke sini. Suatu saat mereka pasti ke sini.
Ya, entah beberapa waktunya kita tidak bisa memprediksi, hanya satu ditanya kepada orangnya. Ya, kenapa saya bertanya kepada orangnya? Adakah motivasi untuk membesarkan sekolah ini? Adakah pemikiran untuk membesarkan sekolah ini? Jadi saya kira motivasi itu harus ada. Karena apa? Tanpa pemikiran seperti itu, kita tidak akan terwujud pangandaran, cahaya bisa berpangandaran. Saya mohon ya seperti itu. Juga Pak Yopi besok kan dapat SK ya, tapi kan kata Pak Yopi sudah tahu dia di mana tempatnya. Bukan berarti begitu kan, dia kan berarti dia berada di unit kerja yang lain. Tapi saya kira nggak apa-apa, posisi juga. Walaupun Pak Yopi ada di SMP, apa di SD, kalau sekali-kali main ke sini nggak apa-apa. Sudah harus dia ini tuh lah. Main ke sini main aja. Hanya membatasi dia, satu adalah hak dan kewajibannya. Ya, kalau dulu punya kewajiban ini itu, sekarang kan lebih berkewajiban di sana. Kan gitu ya. Ya. Gitu. Yang terakhir, saya ingin berpesan. Ya. Guru penggerak ini, Pak, ya, ini digodongnya dalam jangka waktu yang panjang. Sedangkan mereka memiliki tugas. Ya, apa tugasnya? Yaitu apa? Mengajar kepada anak-anak. Saya berpesan, sesibuk apapun, ya, siasati bagaimana supaya anak itu belajar. Mau dengan tugas, mau apa, silakan. Pesan saya kepada guru yang lain, ya, ketika teman-teman ini ada tugas, tolong jangan ada kata Pak Moki suruh penggerak, guru penggerak kata goodbye. Jangan. Ya. Sebab ketika kita bagus sekolah ini, kita terangkat ke semua. Ketika jelek, kita terpuruk semuanya. Sekarang tegak, hebat, ke bawah kepala sekolahnya, guru-gurunya, ya, bahkan lamun pada ini harita ayat dirinya terpotolan karena kebenaran pada ini berbeda luntur silaturahmi jadi pakai itu. Ada guru pejabat yang mengatakan nu hebat malah kepala sekolah, nu hebat mah guruna. Benar Pak, guruna. Sebab negara tidak akan seperti ini kalau tidak dibimbing oleh gurunya. Kalau saya ada pembelaan ya, karena mereka guru-guru hebat. Maka tolong, pesan saya, tolong kita ketika teman kita sedang ada masalah, kita tutup masalah itu.
Ketika teman kita mendapatkan kebahagiaan, yuk kita nikmati kebahagiaannya sama-sama. Ya, kita kebahagiaan ulah APP, ulah malah keluarga SMP satu Mataram. Kalau APP bahkan 1000 orang, gitu mana? Gitu. Itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya yakin sambutan saya kurang berkenan, tapi tidak ada pemikiran saya ke hal yang negatif. Semua hanya untuk keberhasilan, satu mencari guru penggerak, kedua bermanfaat buat sekolah, ya. Ketika orang berkata sehebat-hebatnya orang adalah bermanfaat buat orang banyak, itu buktikan seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala yang sudah memberikan jangan kepada kita semua, memberikan motivasi, ya. Jadi ini sangat luar biasa. Intinya dengan adanya guru penggerak di SMP Pangkarangan, kepala sekolah sangat mendukung intinya. Baik, untuk memulai berbagai aksi nyata modul 1.4 yaitu materinya budaya positif, mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk presentasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Bapak yang sudah hadir di acara berbagi aksi nyata modul 1.4 dengan tema budaya positif. Kali ini perkenalan dulu ya. Nama saya Niki Mardiani dari SMP 1 Pangkarangan. TGP Angkatan 10 Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Budaya positif itu merupakan pelepasan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang ditetapkan di sekolah. Budaya positif diyakini mampu menciptakan kolaborasi antar warga sekolah, juga orang tua murid, dan jika diterapkan dengan baik akan memunculkan serta mengembangkan nilai-nilai positif yang dimiliki murid dan akan menciptakan pribadi-pribadi yang berkualitas dan berkarakter baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Intinya di budaya positif kita mengembangkan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, konsep dasar dari modul 1.4 ini yaitu ada 7. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Terus yang kedua
disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Keempat, motivasi perilaku manusia. Kelima, posisi kontrol. Keenam, keyakinan keras. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Nah, yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Ya, dari teori stimulus respon yang menjadi kontrol pada stimulus respon kebutuhan semua orang sama. Semua orang melihat hal yang sama. Guru mencoba mengubah murid agar berpandangan sama dengan guru. Perilaku buruk siswa dipandang sebagai sebuah kesalahan. Guru bisa mengontrol murid dan berpikir menang kalah. Untuk teori kontrol kebutuhan semua orang tidak sama. Semua orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Guru berusaha memahami pandangan murid. Perilaku guru, murid memiliki tujuan. Guru tidak bisa mengendalikan murid dan mencontohkan berpikir menang. Jadi kebutuhan murid itu akan berbeda-beda. Jadi kita harus membuat paradigma baru untuk memenuhi kebutuhan murid tersebut. Itu dari paradigma baru. Yang kedua itu ada disiplin positif. Maka disiplin cenderung diartikan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan tersebut haruslah diubah. Sebagai pendidik kita harus menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri yang berasal dari dalam diri anak sendiri, intrinsik, sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu nilai-nilai kebijakan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan ataupun menghindar dari rasa tidak nyaman. Itu dari disiplin positif. Tadi sudah dicontohkan ya. Dari kebutuhan dasar manusia, seluruh perilaku yang dilakukan murid pada dasarnya memiliki tujuan tertentu. Murid memiliki kebutuhan dasar tertentu ketika melakukan sesuatu perbuatan. Pertama, kebutuhan bertahan hidup. Terus ada kebutuhan cinta dan kasih sayang. Murid ingin diterima dan dihargai. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Dan yang terakhir, kebutuhan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Itu kebutuhan dasar manusia, itu ada 5. Nah, kalau yang lainnya misalkan ada kebutuhan duit, kan kita akan repot ya. Kalau misalkan kita harus memenuhi kebutuhan anak mau datang ke sekolah nggak punya uang, kan repot juga ya. Jadi ada kebutuhan yang 5 ini harus terpenuhi. Makanya kebutuhan bertahan hidup ya, seperti yang tadi saya contohkan ya, anak nggak punya uang. Nah, lumayan kalau kita berdalami latar belakangnya gimana ini, solusinya harus berkolaborasi lagi dengan sekolah. Terus ada lagi kebutuhan cinta dan kasih sayang. Anak biasanya ini, kebutuhan ini, anak yang orang tuanya udah ya broken ya gitu ya, biasanya itu perlu kasih sayang, bukan kasih sayang. Jadi perlu perhatian lebih. Jadi kasih sayang yang dia butuhkan, biasanya kasih sayang harusnya didapat dari orang tua, dari bapak tidak ada. Makanya kita sebagai guru itu harus memberikan kasih sayang. Terus kebutuhan penguasaan. Kebutuhan penguasaan itu butuh pengakuan. Anak butuh pengakuan. Jadi ketika anak itu hebat, dia ingin dipuji. Punya dia butuh pengakuan. Itu penguasaan. Misal, oh orang ini gambarnya bagus ya, itu berarti anak itu butuh pengakuan. Ketika itu tidak dihargai sama kita sebagai guru, anak cenderung akan terus saja meminta guru untuk pengakuan. Makanya kadang anak yang
kebutuhan penguasaan. Kebutuhan kebebasan. Kebutuhan kebebasan itu biasanya anak kalau bermain ini hanya ingin bebas, jadi nggak ada tertekan, merasa nyaman di kelasnya. Terus yang terakhir kesenangan. Yang kita biasanya kalau kesenangan sebelum proses pembelajaran biasanya kita menggunakan SPK. Nah itu kebutuhan kesenangannya itu harus terpenuhi dulu. Oke, lanjut. Nah, motivasi perilaku menurut Diana dosen, ya itu ada 3. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Murid bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, hal tersebut merupakan motivasi eksternal. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya, murid bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan hal tersebut? Nah, hal tersebut itu merupakan motivasi eksternal dari luar, ya. Terus yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Murid bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukannya? Hal tersebut merupakan motivasi internal. Itu menurut Diana dosen, ya. Selanjutnya, motivasi dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan untuk tujuan tertentu. Yang pertama, motivasi ekstern. Murid melakukan kedisiplinan dikarenakan takut, menghindar dari hukuman atau pengharapan akan bentuk penghargaan. Yang kedua itu ada motivasi intern. Murid melakukan kedisiplinan karena sadar akan nilai-nilai kebijakan dalam diri, menghargai nilai pendidikan diri sendiri. Itu ada 2, ya. Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. 2 cara menanamkan disiplin pada murid. Apa itu restitusi? Restitusi adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi tidak mesti harus dihukum dulu, makanya kita harus proses restitusi agar dari yang tadinya tidak baik menjadi baik tanpa ada paksaan, ya. Jadi mereka punya masalah, solusinya gimana, mereka yang harus bertanggung jawab seperti apa. Jadi mereka yang harus melakukan atas kemauan diri sendiri. Itu proses restitusi. Ciri-ciri restitusi. Nah, yang pertama, menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, solusinya apa dulu nih? Nah, nanti dibedakan oleh murid tersebut. Yang kedua, fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Yang mau dibentuk karakter apa nih? Jadi salahnya apa, karakternya apa, gitu, ya. Yang ketiga, bukan menembus kesalahan tapi belajar dari kesalahan. Jadi meskipun anak punya salah kayak tadi menumpahkan air di meja, gitu, ya, anak kan harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab seperti membersihkan, bukan bertanggung jawab atas membersihkannya, tapi harus belajar dari kesalahan tersebut. Ya, bukan atas tanggung jawabnya, tapi proses belajarnya gimana? Oh, berarti kalau seperti ini harus seperti ini, ya, belajar. Terus yang keempat, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tadi kebutuhan dasarnya ada 5. Nah, apa si murid ini kebutuhan dasarnya apa? Kita harus cari tahu dulu. Terus yang kelima, tawanan bukan paksaan.
kalau biasanya kan kita udah kamu salah, harus tanggung jawab sama orang itu. Misalkan minta maaf, ya minta maaf, tapi tidak dalam hati dia muridnya. Jadi kita harus menawarkan, kamu kan bagaimana caranya mereka ya secara sadar, secara diri sendiri mengakui kesalahannya dan mau minta maaf tanpa kita paksa. Kita hanya menawarkan, ya pokoknya kita hanya menawarkan, jangan ada paksaan. Jadi tawaran bukan paksaan. Terus yang keenam itu memperbaiki hubungan. Jadi jangan ketika kita prosesnya harus sebagai teman, bisa sebagai manajer, terus bisa sebagai pemantau tadi ya, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu menuntut untuk melihat ke dalam diri, itu diri restitusi. Nih, ada beberapa kasus perbedaan ya, antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Murid kasusnya ya, murid datang terlambat ke sekolah. Kalau hukuman biasanya murid disuruh berdiri di depan kelas, nah, itu dihukum. Mau pelajaran apapun terlambat, hukumannya berdiri di depan kelas. Nah, berarti itu adalah hukuman. Terus guru marah-marah ke murid, itu juga sama hukuman, ya. Terus murid disuruh menulis, saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Nah, itu juga termasuk hukuman, ya. Terus ada konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi berada di dalam kelas selama jam istirahat langsung. Terus guru tegas dan murid menghormati peraturan, itu konsekuensi. Nah, restitusi, guru menanyai keyakinan kelas yang telah disepakati dan guru membantu menyelesaikan masalah. Jadi ketika ada masalah, tanyakan kembali itu keyakinan kelasnya kan, karena itu sudah tahu. Nah, sepakatnya gimana? Jadi murid harus akan sadar akan salahnya. Terus yang kedua, murid terbuka dan menghormati dirinya dan orang lain. Dari ketiga ini, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mana yang lebih baik? Menurut Bapak Ibu apa? Mana yang lebih baik? Hukuman, konsekuensi, restitusi? Restitusi. Restitusi itu atas kehendak muridnya sendiri. Tadi tawaran, bukan paksaan. Itu restitusi ya. Sebetulnya semuanya juga baik, ada hukuman, ada konsekuensi ya. Cuman hukuman itu bersifat sementara, jadi enggak jangka panjang. Meskipun ada hukuman, ya dia jerahnya sekali, kayak hal itu juga. Misalkan kamu terlambat, usah 100 kali. Ketika ada misalkan Pak Iwan yang menghukum, tapi kalau sama kuliahnya dia tidak takut meskipun terlambat. Nah, itu bersifat sementara. Besoknya lagi, Pak Iwan banyak terlambat. Bukan pelajaran Pak Iwan, terlambat. Itu hanya sementara, takutnya sama Pak Iwan doang. Ya, makanya itu bagus, cuma tidak jangka panjang. Makanya untuk menghindari itu semua, yang lebih baik itu kita lakukan restitusi. Nah, posisi kontrol itu ada 5. Posisi kontrol dalam guru ya. Yang pertama itu penghukum, tadi ya penghukum, langsung apapun langsung menghukum. Itu terus yang kedua ada pembuat rasa bersalah. Gimana caranya murid itu merasa bersalah, ya. Jadi kita harus ada sebagai guru membuat rasa bersalah. Terus yang ketiga itu teman, ya. Cuman
Terus yang keempat pemantau, ya pemantau, dan yang kelima manajer. Nah, dari posisi pamong guru ini, sebaiknya kita itu harus dibiasakan posisi pamong itu sebagai manajer. Jadi bukan sebagai penghukum atau membuat rasa bersalah teman pemantau, tapi yang lebih baik itu kita sebagai manajer. Jadi masalahnya misalkan ada di murid, solusinya juga harus dipetakan oleh murid juga. Jadi tanpa ada paksaan. Ini ada contoh-contoh penerapan posisi kontrol. Misalkan ada penghukum nih, patuhi peraturan sekolah, berdiri di barisan lain. Nah, biasanya kan baca ya. Kalau terlambat berdiri di barisan lain, atau pakai topi berdiri di barisan lain. Itu penghukum. Terus ada lagi pembuat rasa bersalah. Beberapa kali ibu bilang sama kamu, ibu kecewa sama kamu. Itu kan membuat rasa bersalah. Terus ada lagi, apa kamu nggak kasihan sama ibu? Ya kan? Itu kan membuat rasa bersalah ya biasanya. Apa kamu nggak kasihan sama ibu? Ibu capek-capek didik kamu ya, nutupin kesalahan kamu. Apa kamu nggak kasihan sama ibu? Nah itu membuat rasa bersalah seperti itu ya. Ya terus ada lagi sebagai teman. Kamu lagi, jangan gitu dong. Ayo gabung dengan yang lain untuk ada ibu. Nah itu kan sebagai teman ya. Nah, itu biasanya kan yang ketiga itu yang tadi penghukum, pembuat rasa besar dan teman biasanya jangan sering-sering dilakukan. Soalnya itu kan biasanya sifat-sifat hanya sifat sementara ya. Nah, yang harus posisi kontrol yang harus kita lakukan yang lebih baik ya, itu ada pemantau dan manajer. Yang pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu kan konsekuensinya? Nanti saya cek kerjakan apa yang seharusnya kamu lakukan. Itu sebagai posisi pemantau. Pemantau. Terus yang manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Apa kira-kira pendapatmu bagaimana cara memperbaiki kesalahan kamu? Nah itu dari masalahnya dia, solusinya diberitakan oleh dia sama murid. Itu sebagai manajer. Selanjutnya ada keyakinan kelas. Saya yakin Bapak Ibu sudah melakukan keyakinan kelas di kelasnya masing-masing atau keyakinan mapel ya sama aja. Ini suatu yang diyakini bersama yang berasal dari pernyataan pikiran menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas. Jadi harus disepakati dengan guru antara muridnya, harus disepakati dan diusahakan. Ketika kesepakatan itu sudah jadi, makanya dimulai jadi keyakinan kelas. Harus diyakini. Ketika disepakati tapi tidak diyakini, kan percuma juga, gitu ya. Sepakat tapi tidak diyakini. Gitu. Jadi intinya awal buat kesepakatan kelas baru diyakini, jadi keyakinan kelas. Nah, bagaimana membentukkan keyakinan kelas? Yang pertama, lebih abstrak dari peraturan. Jadi bisa kemana aja untuk keyakinan kelas itu ya. Terus sedikit saja agar mudah diingat. Ya. Ketika contohnya misalnya ketika masuk ucapkan salam, itu kan mudah diingat gitu ya. Terus berupaya pertanyaan universal. Pernyataan universal. Terus yang keempat, sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Jadi jangan praktek dari lingkungan sekolah juga untuk kelas semuanya. Dibuat dalam bentuk positif. Kata-kata positif ya, biasanya jangan terlambat
lebih dari 30 menit. Itu kan kata-katanya negatif. Jangan ya. Jangan itu kan negatif kata-katanya. Jadi kita harus menggunakan kata-kata yang positif. Ya. Terus semua warga kelas ikut serta terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas. Kita harus ya. Nah, ini segitiga diskusinya ya, yaitu ada 3 proses. Yang pertama, stabilkan identitas. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Itu ya. Nah, stabilkan identitas dulu, baru validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, mungkin itu saja yang saya bisa jabarkan. Ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Jadi tadi pertanyaan yang beres buat kan apa sih? Ayo nanya Pak. Terima kasih kepada Pak Miki atas kesempatannya. Luar biasa sekali penampilannya, Bapak Ibu. Kita ucapkan terima kasih karena perbincangan banyak dari Pak Miki. Aplaus dulu Bapak. Sedikit saja Pak Miki, saya ingin bertanya bagaimana cara menumbuhkan minat budaya positif di sekolah. Nah, itu aja. Terima kasih kepada Pak Ira yang sudah bertanya. Bagaimana menumbuhkan budaya positif di sekolah? Biasanya di sekolah itu ada kegiatan proyek ya, proyek yang nantinya harus ada pengibasan dan kebiasaan ya, kebiasaan yang dilakukan oleh sekolah. Terus kita pasang spanduk untuk menambah, untuk mudah diingat ya. Misalkan contoh pertama kan 5S gitu ya, kan mudah diingat tuh. Nanti ketika sudah diingat, lama kelamaan itu akan menjadi keyakinan pada diri siswa. Nah, udah keyakinan, makanya jadi budaya. Ketika ketemu sama orang lain itu senyum sapa, gimana Pak? Cukup. Ada pertanyaan lain? Lanjut. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup aja. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan dulu buat Miki. Saya mau aja saya mah fresh. Terima matiin dulu tuh ekspres aku. Oh iya. Pak Iwan di sini atur. Udah mulai. Teknisi apa teknisi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Bapak yang sudah hadir di acara berbagi aksi nyata 21.4 dengan tema budaya positif. Kali ini perkenalan dulu ya. Nama saya Miki Mardiani dari SMP 1 Pangandaran. TGP Angkatan 10 Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Ya langsung aja Bapak Ibu ya, untuk mempersingkat waktu. Nah,
dalam budaya positif itu merupakan pelepasan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang ditetapkan di sekolah. Budaya positif diyakini mampu menciptakan kolaborasi antar warga sekolah, juga orang tua murid, dan jika diterapkan dengan baik akan memunculkan serta mengembangkan nilai-nilai positif yang dimiliki murid dan akan menciptakan pribadi-pribadi yang berkualitas dan berkarakter baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Intinya di budaya positif kita mengembangkan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, konsep dasar dari modul 1.4 ini yaitu ada 7. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Terus yang kedua disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Keempat motivasi perilaku manusia. Kelima posisi kontrol. Keenam keyakinan keras, dan yang terakhir segitiga restitusi. Nah, yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Ya, dari teori stimulus respon yang menjadi kontrol pada stimulus respon kebutuhan semua orang sama. Semua orang melihat hal yang sama. Guru mencoba mengubah murid agar berpandangan sama dengan guru. Perilaku buruk siswa dipandang sebagai sebuah kesalahan. Guru bisa mengontrol murid dan berpikir menang kalah. Untuk teori kontrol kebutuhan semua orang tidak sama. Semua orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Guru berusaha memahami pandangan murid, perilaku guru, murid memiliki tujuan. Guru tidak bisa mengendalikan murid dan mencontohkan berpikir menang. Jadi kebutuhan murid itu akan berbeda-beda. Jadi kita harus membuat paradigma baru untuk memenuhi kebutuhan murid tersebut. Itu dari paradigma baru. Yang kedua itu ada disiplin positif. Maka disiplin cenderung diartikan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan tersebut haruslah diubah. Sebagai pendidik kita harus menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri yang berasal dari dalam diri anak sendiri, intrinsik, sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu nilai-nilai kebijakan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan ataupun menghindar dari rasa tidak nyaman. Itu dari disiplin positif. Tadi sudah dicontohkan ya. Dari kebutuhan dasar manusia, seluruh perilaku yang dilakukan murid pada dasarnya memiliki tujuan tertentu. Murid memiliki kebutuhan dasar tertentu ketika melakukan sesuatu perbuatan. Pertama, kebutuhan bertahan hidup. Terus ada kebutuhan cinta dan kasih sayang. Murid ingin diterima dan dihargai. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Dan yang terakhir, kebutuhan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Itu kebutuhan dasar manusia, itu ada 5. Nah, kalau yang lainnya misalkan ada kebutuhan duit, kan kita akan repot ya. Kalau misalkan kita harus memenuhi kebutuhan anak mau datang ke sekolah nggak punya uang, kan repot juga ya. Jadi ada kebutuhan yang 5 ini harus terpenuhi. Makanya kebutuhan bertahan hidup ya, seperti yang tadi saya contohkan ya, anak nggak punya uang. Nah, lumayan kalau kita berdalami latar belakangnya gimana ini, solusinya harus berkolaborasi lagi dengan sekolah. Terus ada lagi kebutuhan cinta dan kasih sayang. Anak biasanya ini, kebutuhan ini, anak yang orang tuanya udah ya broken ya gitu ya, biasanya itu perlu kasih sayang, bukan kasih sayang jadi perlu perhatian lebih. Jadi kasih sayang yang dia butuhkan biasanya kasih sayang manusia
yang didapat dari orang tua, dari bapak tidak ada. Makanya kita sebagai guru itu harus memberikan kasih sayang. Terus kebutuhan penguasaan itu butuh pengakuan. Anak butuh pengakuan. Jadi ketika anak itu hebat, dia ingin dipuji. Dia butuh pengakuan. Itu penguasaan. Misal, oh anak ini gambarnya bagus ya. Itu berarti anak itu butuh pengakuan. Ketika itu tidak dihargai sama kita sebagai guru, anak cenderung akan terus saja meminta dulu untuk pengakuan. Makanya kadang anak yang itu akan jadi aktif dari sisi kalau di kelas ya. Makanya kita harus tahu butuh. Jadi itu kebutuhan penguasaan. Kebutuhan kebebasan. Kebutuhan kebebasan itu biasanya anak kalau bermain ini hanya ingin bebas, jadi nggak ada tertekan, merasa nyaman di kelasnya. Terus yang terakhir kesenangan. Yang kita biasanya kalau kesenangan sebelum proses pembelajaran biasanya kita menggunakan SPG. Nah itu kebutuhan kesenangannya itu harus terpenuhi dulu. Oke lanjut. Nah motivasi perilaku. Menurut Diana dosen, ya itu ada 3. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Murid bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, hal tersebut merupakan motivasi eksternal. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya, murid bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan hal tersebut? Nah, hal tersebut itu merupakan motivasi eksternal kedua ya. Terus yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Murid bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukannya? Hal tersebut merupakan motivasi internal. Itu menurut Diana dosen ya. Selanjutnya, motivasi dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan untuk tujuan tertentu. Yang pertama, motivasi ekstern. Murid melakukan kedisiplinan dikarenakan takut, menghindar dari hukuman atau pengharapan akan bentuk penghargaan. Yang kedua itu ada motivasi intern. Murid melakukan kedisiplinan karena sadar akan nilai-nilai kebijakan dalam diri, menghargai nilai pendidikan diri sendiri. Itu ada 2 ya. Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. 2 cara menerapkan disiplin pada murid. Apa itu restitusi? Restitusi adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi tidak mesti harus dihukum dulu, makanya kita harus proses restitusi agar dari yang tadinya tidak baik menjadi baik tanpa ada paksaan. Ya. Jadi mereka punya masalah, solusinya gimana? Mereka yang harus bertanggung jawab seperti apa? Jadi mereka yang harus melakukan atas kemauan diri sendiri. Itu proses restitusi. Ciri-ciri restitusi. Nah, yang pertama menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, solusinya apa dulu nih? Nah, nanti dibedakan oleh murid tersebut. Yang kedua, fokus pada karakter bukan pada tindakan. Yang mau dibentuk karakter apa nih? Jadi salahnya apa? Karakternya apa? Gitu. Yang ketiga, bukan menebus kesalahan
meskipun anak punya salah kayak tadi menumpahkan air di meja gitu ya, anak kan harus bertanggung jawab. Tanggung jawab seperti membersihkan, bukan bertanggung jawab atas membersihkannya, tapi harus belajar dari kesalahan tersebut. Ya, bukan atas tanggung jawabnya, tapi proses belajarnya gimana? Oh, berarti kalau seperti ini harus seperti ini, ya, belajar. Terus yang keempat, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tapi kebutuhan dasarnya ada 5. Nah, apa si murid ini kebutuhan dasarnya apa? Kita harus cari tahu dulu. Terus yang kelima, tawaran bukan paksaan. Jadi kalau biasanya kan kita udah kamu salah, harus tanggung jawab sama orang itu. Misalkan minta maaf ya, minta maaf, tapi tidak dalam hati dia muridnya. Jadi kita harus menawarkan, kamu kan bagaimana caranya mereka ya secara sadar, secara diri sendiri mengakui kesalahannya dan mau minta maaf tanpa kita paksa. Kita hanya menawarkan, ya. Pokoknya kita hanya menawarkan, jangan ada paksaan. Jadi tawaran bukan paksaan. Terus yang keenam itu memperbaiki hubungan. Memperbaiki hubungan, jadi jangan ketika kita prosesnya harus sebagai teman, bisa sebagai manajer, terus bisa sebagai pemantau tadi ya, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Itu ciri-ciri restitusi. Nih, ada beberapa kasus perbedaan ya, antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Murid kasusnya ya, murid datang terlambat ke sekolah. Kalau hukuman biasanya murid disuruh berdiri di depan kelas, nah, itu dihukum. Mau pelajaran apapun terlambat, hukumannya berdiri di depan kelas. Nah, berarti itu adalah hukuman. Terus guru marah-marah ke murid, itu juga sama, hukuman. Ya. Terus murid disuruh menulis, saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Nah, itu juga termasuk hukuman. Ya. Terus ada konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi berada di dalam kelas selama jam istirahat langsung. Terus guru tegas dan murid menghormati peraturan, itu konsekuensi. Nah, restitusi, guru menanyai keyakinan kelas yang telah disepakati dan guru membantu menyelesaikan masalah. Jadi ketika ada masalah, tanyakan kembali itu keyakinan kelasnya kan, karena itu udah tahu. Nah, sepakatnya gimana? Jadi murid harus akan sadar akan salahnya. Terus yang kedua, murid terbuka dan menghormati dirinya dan orang lain. Dari ketiga ini, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mana yang lebih baik? Murid mau baik apa? Mana yang lebih baik, hukuman, konsekuensi, restitusi? Restitusi. Restitusi itu atas kehendak muridnya sendiri. Tadi tawaran, bukan paksaan. Itu restitusi ya. Sebetulnya semuanya juga baik, ada hukuman, ada konsekuensi ya. Cuman hukuman itu bersifat sementara. Jadi enggak jangka panjang. Meskipun ada hukuman, dia jerahnya sekali. Kayak hal itu juga. Misalkan kamu terlambat, usah 100 kali. Ketika ada misalkan Pak Iwan yang hukum, tapi kalau sama kuliahnya dia jalan aku meskipun terlambat. Nah, itu bersifat sementara. Besoknya tidur lagi. Pak Iwan baiklah terlambat. Bukan pelajaran Pak Iwan.
bagus, cuma tidak jangka panjang. Makanya untuk menghindari itu semua, yang lebih baik itu kita lakukan restitusi. Nah, posisi kontrol itu ada 5. Posisi kontrol dalam guru ya. Yang pertama itu penghukum, tadi ya penghukum, langsung apapun langsung menghukum. Itu terus yang kedua ada pembuat rasa bersalah. Gimana caranya murid itu merasa bersalah ya, tanpa kita. Jadi kita harus ada sebagai guru membuat rasa bersalah. Terus yang ketiga itu teman ya, cuman jangan terlalu sering ya sama-sama. Biasanya kan murid zaman sekarang meskipun kita posisi sebagai teman ya, aku berubah ya. Terus yang keempat pemantau ya, pemantau. Dan yang kelima manajer. Nah, dari posisi pemantau guru ini, nah, sebaiknya kita itu harus dibiasakan posisi pemantauan itu sebagai manajer. Jadi bukan sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, tapi yang lebih baik itu kita sebagai manajer. Jadi masalahnya misalkan ada di murid, solusinya juga harus dipetakan oleh murid juga. Jadi tanpa ada paksaan. Ini ada contoh-contoh penerapan posisi kontrol. Misalkan ada penghukum nih, patuhi peraturan sekolah, berdiri di barisan lain. Nah, biasanya kan pacaran ya. Kalau terlambat berdiri di barisan lain, memakai topi berdiri di barisan lain. Itu penghukum. Terus ada lagi pembuat rasa bersalah. Beberapa kali ibu bilang sama kamu, ibu kecewa sama kamu, itu kan membuat rasa bersalah. Terus ada lagi, apa kamu nggak kasihan sama ibu? Ya kan? Itu kan membuat rasa bersalah ya biasanya. Apa kamu nggak kasihan sama ibu? Ibu capek-capek didik kamu ya, nutupin kesalahan kamu. Apa kamu nggak kasihan sama ibu? Nah itu membuat rasa bersalah seperti itu ya. Ya terus ada lagi sebagai teman. Kamu lagi, jangan gitu dong. Ayo gabung dengan yang lain untuk ada ibu. Nah itu kan sebagai teman ya. Nah, itu biasanya kan yang ketiga itu yang tadi penghukum, pembuat rasa besar dan teman. Biasanya jangan sering-sering dilakukan. Soalnya itu kan biasanya sifat-sifat hanya sifat sementara ya. Nah, yang harus posisi kontrol yang harus kita lakukan yang lebih baik ya, itu ada pemantau dan manajer. Nah, pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu kan konsekuensinya? Nanti saya cek kerjakan apa yang seharusnya kamu lakukan. Itu sebagai posisi pemantau. Pemantau. Terus yang manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Apa kira-kira pendapatmu bagaimana cara memperbaiki kesalahan kamu? Nah itu dari masalahnya dia, solusinya dikerjakan oleh dia sama murid. Itu sebagai manajer. Selanjutnya ada keyakinan kelas. Saya yakin Bapak Ibu sudah melakukan keyakinan kelas di kelasnya masing-masing, atau keyakinan motor ya, sama aja. Ini suatu yang diyakini bersama, yang berasal dari pernyataan pikiran menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas. Jadi harus disepakati dengan guru antara muridnya, harus disepakati dan diusaha. Ketika kesepakatan itu sudah jadi, nah, makanya dimulai jadi keyakinan kelas. Harus diyakini. Disepakati tapi tidak diyakini, kan percuma juga gitu ya. Sepakat tapi tidak diyakini.
membuat kesepakatan kelas baru diyakini jadi keyakinan kelas. Nah, bagaimana membentukkan keyakinan kelas? Yang pertama, lebih abstrak dari peraturan. Jadi bisa kemana aja untuk keyakinan kelas itu ya. Terus sedikit saja agar mudah diingat. Ya, ketika contohnya misalnya ketika masuk ucapkan salam, itu kan mudah diingat, gitu ya. Terus berupaya pertanyaan universal, pernyataan universal. Terus yang keempat, sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Jadi jangan praktek dari lingkungan sekolah juga untuk kelas ya. Dibuat dalam bentuk positif, kata-kata positif ya. Biasanya jangan terlambat lebih dari 30 menit. Itu kan kata-katanya negatif. Jangan ya. Jangan itu kan negatif kata-katanya. Jadi kita harus menggunakan kata-kata yang positif. Ya. Terus semua warga kelas ikut serta terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas. Kita harus ya. Nah, ini segitiga diskusinya ya. Itu ada 3 proses. Yang pertama, stabilkan identitas. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan. Itu ya. Nah, stabilkan identitas dulu, baru validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, mungkin itu saja yang saya bisa jabarkan. Ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Ayo nanya Pak. Terima kasih kepada Pak Miki atas kesempatannya. Luar biasa sekali penampilannya, Bapak Ibu. Kita ucapkan terima kasih karena perbincangan banyak dari Pak Miki. Aplaus dulu Bapak. Sedikit saja Pak Miki, saya ingin bertanya bagaimana cara menumbuhkan minat budaya positif di sekolah. Itu aja. Terima kasih kepada Pak Ira yang sudah bertanya. Bagaimana menumbuhkan budaya positif di sekolah? Biasanya di sekolah itu ada kegiatan proyek ya, proyek yang nantinya harus ada pembiasaan yang dilakukan oleh sekolah. Terus kita pasang spanduk untuk untuk mudah diingat ya. Misalkan contoh pertama kan 5S gitu ya, kan mudah diingat tuh. Nanti ketika sudah diingat, lama kelamaan itu akan menjadi keyakinan pada diri siswa. Nah, udah keyakinan, makanya jadi budaya. Ketika ketemu sama orang lain itu senyum sapa. Gimana Pak? Cukup. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan?